Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai IHSG, New Year, New Low, How low can you go? Nah, jadi ternyata, ini anomali karena bertentangan dengan prediksi-prediksi kebanyakan orang, kebanyakan analis dan lain sebagainya bahwa Desember selalu hijau. Kali ini rasanya ya untuk pertama kalinya indeks kita merah di bulan Desember. Saya rasa dari sejak tahun 2004 saya di market, indeks itu nggak pernah merah di bulan Desember. Setidaknya di minggu terakhir itu ada tarikan, mungkin hijau tipis, yes. Tapi kali ini nggak terjadi, teman-teman. Kali ini nggak terjadi. Dan yang lebih dahsyat lagi, teman-teman, adalah apa? Adalah Januari efek itu nggak ada. Ampun ya. Udah ditunggu-tunggu, udah diharap-harap, totalnya nggak ada. Nah, itulah market, teman-teman. Itulah market. Kenapa? Market itu selalu adalah agregat tindakan dari banyak orang. Bukan hanya kita doang sebagai individual, bukan hanya kita doang sebagai kelompok, tapi agregat individual. Teman-teman harus lihat berapa juta orang yang ada di pasar modal Indonesia, dan ada berapa triliun uang yang beredar, bertransaksi di dalamnya. Maka kalau uang kita cuma 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, well, kita tidak bisa menentukan apa-apa. Jadi, kembali lagi, trend following adalah kuncinya. Jadi, mau segimanapun kita punya ekspektasi, tapi kalau trennya nggak bagus, kita jangan memaksakan diri. Oke? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai IHSG, teman-teman. Kita akan mengenai IHSG, New Year, New Low. Semoga enggak sih. Tapi, saya akan ajak teman-teman di Instagram, di YouTube untuk lihat bareng-bareng. Oke, ini sekarang saya akan screen share. Nah, link ini sebentar. Nah, kelihatan ya di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah grafik IHSG. Tidak bosan-bosannya saya men-share gambar ini, karena ini ternyata gambar cukup sakral juga. Yang panah merah ini, nih, kelihatan ya? Yang panah merah ini skenario yang diskenariokan, wah kalau bisa konsol di area merah bakal ke area biru, atau kalau dia langsung tembus ke area biru, konsol dulu baru ke area yang lebih tinggi lagi. Tapi ternyata indeks dari sejak sideways, teman-teman perhatikan di sini. Oke. Dari sejak sideways di sini, panah merah inilah yang terjadi. Kebayang ya teman-teman ya? Panah merah inilah yang terjadi, dan indeks kita udah mencapai level target penurunan di 6.500-an. 65-80-an lah kurang lebih. 65-80. Maka kalau teman-teman nanti di dalam market teman-teman melihat saham-saham yang bergerak, maka saham-saham big cap itu jelek-jelek semua. Kenapa? Ya indeksnya jelek. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oh, di YouTube tidak muncul chartnya. Oke, sebentar. Oke, sorry, salah screen share. Di YouTube jadi mirrornya dahsyat banget nih, banyak banget nih. Oke, nah saya ulang dikit teman-teman, sorry yang di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, bahwa dari segala skenario yang kita buat, skenario kotak merah, skenario kotak biru dan lain sebagainya, ternyata yang terjadi adalah garis merah ini doang. Teman-teman pasti ingat, ini garis merah ini kita udah ada dari sejak tanggal kurang lebih di pertengahan November. Dan ini yang terjadi. Nah, teman-teman perlu lihat di sini. Perlu lihat ketika kita tarik IHSG cukup lebar, kita zoom out, maka teman-teman bisa melihat bentuknya seperti apa. Jadi bentuknya ini adalah konsolidasi. Kelihatan ya di sini ya, konsolidasi. Range-nya cukup lebar teman-teman. Bagian atas itu range-nya adalah 7.350-an. Batas bawah itu kurang lebih 6.550-an. Dan sekarang indeks kita udah mencapai
6.550-an. Nah, apa yang kira-kira akan terjadi? Yuk kita lihat ya. Kita lihat ya. Saya kalau pakai profit trader modul, kalau kita pakai profit trader modul, maka kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah area-area support yang cukup kuat, teman-teman. Ya. Ini adalah area-area support swing low. Ini adalah swing low, ini garis merah yang agak berpendar ini yang cukup kuat, maka indeks kita ini sebenarnya berada di area swing low. Plus dengan kita menggambarkan garis hitam ini, jelas ini adalah swing low. Tapi teman-teman harus lihat di sini bahwa swing low ini untuk referensi aja bahwa IHSG kita berpeluang rebound, tapi rebound terbatas hanya sampai ke sini. 6.780-an sampai 6.800. Jadi artinya upside-nya itu berapa sih? Upside-nya itu kurang lebih itu 3%-an. Kurang lebih 3%-an. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. 3%-an. Nah, jadi ini adalah target rebound di IHSG. Jika dia bisa bertahan di area support konsolidasi jangka panjangnya, ini nggak main-main ini. Ini konsolidasi dari sejak April 2022. Jadi April 2022, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 9 bulan. 9 bulan. Oke. Nah, ini jadi bisa menjadi momen rebound, technical rebound, dan targetnya adalah ini, 6750 sampai 68 deh. Kayak gitu ya. 675 sampai 68. Jangan ngarep bisa sampai ke 7000 dulu. Jangan. No. Bahaya. Kita nggak boleh berekspektasi, tapi kita harus antisipasi. Oke? Di sini. Nah, lalu kita lihat lagi yuk. Kita coba lihat lagi indeks kita itu sebenarnya ada apa ya? Saya delete dulu aja ya. Saya delete dulu. Bisa dihapus nggak ya? Sembunyikan gambar. Nah, oke. Indeks kita ini gimana sih? Seberapa buruk sih indeks kita? Kita coba pakai moving average, MA50, 100, dan 200. Jadi, ini indeksnya itu sideways. Oke, teman-teman, ini sideways. Tapi tendensinya adalah turun. Kenapa? Dulu pertama kali dia turun di bawah EMA 200, dia bisa segera rebound. Yang kedua kali dia konsolidasi agak lama, segera rebound. Yang ketiga kali dia konsolidasi agak singkat, segera rebound. Yang di sini dia membentuk apa? Dia membentuk bearish flag. Ya kan? Dan tidak mampu rebound. Ini menjadikan apa? Ini menjadikan indeks kita ini bentuknya itu sebenarnya bentuknya ampun sih. Bentuknya itu agak nggak bagus sih, agak nggak bagus. Tentu perhatian ya, tentu perhatiin. Yang Anda lihat di sini, yang saya arahin kursor ini, di sini, oke, ini adalah sinyal bahwa indeks kita berada dalam tren turun jangka menengah hingga panjang. Tapi yuk kita coba lihat yuk, kita zoom out dulu sedikit. Saya hilangin dulu indikator-indikatornya biar nggak terlalu jelimet di sini. Kita zoom out. Kita zoom out lagi. Kita bikin weekly deh. Ini nggak bagus ya, ini kayak double top nih. Ya. Terus bisa lihat di sini kayak double top. Nih, saya pakai annotation dari ini aja, dari apa namanya? Dari zoom aja, oke? Ini kayak double top nih. Oke, 1, 2, 3. Nah, double. Oke? Arti target kemana? Ke sini dong. Waduh, ampun deh. Waduh. Ini target sederhana. Walaupun nggak gini-gini aja. Cara ngitungnya bukan seperti ini, teman-teman. Nggak sesimpel ini. Oke, ini double top. Tapi, coba yuk kita lihat yuk. Saya ganti garisnya jadi biru. Kalau saya tarik dari sini ke sini, tarik lagi ke sini,
Sebenarnya indeks kita itu lagi sedang menguji level support bentuk inverted head and shoulder yang terbentuk selama ini, bukan sih? Ya enggak? Dan dia akan menguji area-area di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, artinya area 6.500 sampai level 6.400. Oke, level 6.500 sampai level 6.400. Sorry. 6.500 sampai 6.000. Enggak. 6.600 hingga 6.350. Ini adalah area apa ya? Area support kuatnya IHSG, teman-teman. Area support kuatnya IHSG 6.500 sampai 6.350 deh, di sini deh. Kotak-kotak biru ini ya. Ini adalah area support kuatnya IHSG. Kayak gitu ya. Nah, jadi apa yo? Jadi ini saya coba delete dulu di sini. Jadi gini. Jadi saya kembali ke gambar ini. Jadi ketika para trader melihat ini ada pola double top, oke? Dimana biasanya trader itu akan menggambarkan bentuknya begini, target turunnya, oke? Jadi kalau menurut sense yang ada sekarang, artinya mereka akan melakukan cut loss kalau dia jebol, tapi cut lossnya nggak jadi turun, oke? Cut lossnya nggak jadi turun. Jadi kita jangan melihat ininya ya. Jangan melihat hanya satu pola ini doang. Oke? Jangan ini penting nih. Ini di indeks tuh, di market itu penting. Jadi kita nggak boleh kita nggak boleh jadi katak dalam tempurun. Oh, ini jelek nih, ini jelek pasti turun. Tunggu dulu, lihat nih bentuk ini nih. Shoulder, head, shoulder terbentuk dari sejak tahun 2018. Nih 2018, breaknya di tahun 2022, arti 18, 19, 20, 21, 22. Ini 4 tahun teman-teman. Artinya resisten yang terbentuk 4 tahun ini sedang diuji dalam waktu 1 tahun sebagai support. Setuju? Gitu ya? Sebagai support. Nah, jadi bentuk double top yang terbentuk ini ketika dijebol, maka dia sebenarnya akan tertahan oleh area biru ini. Nah, jadi para trader yang melihat hanya bentuk ini double top, triple top, istilah seperti itu, oke, mereka akan melakukan sell. Tapi ternyata turunnya nggak akan banyak karena buyernya ini cukup kuat. Kenapa begitu cukup kuat? Karena yang jangka panjang lebih melihat ini adalah opportunity to buy. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi indeks kita akan bikin new low, yes. Ada potensi, ada probabilitas membuat new low, tapi new low-nya itu cenderung akan tertahan, limited. Ke berapa? 6.500 sampai 6.350. Ini saya gambarin ya, 6.500 sampai 6.350. Nih 6.550 deh, gini nih ya. Hingga, aduh maaf ya, ini agak banyak garis-garisnya, cuma saya sayang kalau ini dihapus kan ini tuh kenangan bahwa indeks kita nggak ada Januari window dressing. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini dia, ini target-target penurunan IHSG. Jadi new low-nya di sini. Jadi kita apakah indeks kita bakal 5.000, bakal 6.000 nih, bakal 5.000 segala macam. Nanti dulu teman-teman. Kenapa nanti dulu? Karena kita silakan aja kita berharap, tapi balik lagi ingat, kita itu berharap uang kita berapa gitu. Jadi gini, kita berharap tapi uang kita tuh berapa? Apakah
kita bisa mendrive market untuk menjual. Nggak juga seperti itu. Apalagi kalau ngobrolnya itu sesama teman-teman gitu ya, teman-teman, apakah itu bisa mendrive market untuk menjual? Enggak. Kenapa? Kita udah nggak punya barang, gitu loh. Kita udah nggak punya barang, kita udah cash. Saya udah semua 100% cash gitu kan. Oke, kemarin pas jual namanya portfolio segede apa? Ya 30 juta misalnya. Ya 100 juta. Ya cuma kecil gitu loh. It not fit in the market gitu loh. Jadi itu nggak akan punya impact di market. Jadi yang kita perlu lihat dari sini adalah jadilah penonton yang baik. Lihat IHSG apakah di level 6350 sampai 6550 tuh mereka kuat. Jadi gini, ada tendensi indeks kita itu rebound dulu untuk turun membentuk double top tadi. Teman-teman mungkin bisa lihat itu adalah triple top dan lain sebagainya, tapi kalau kita bikin weekly itu adalah dua yang gede. Itu dua. Gitu loh. Itu dua. Whatever. Mau jadi triple top, targetnya sama kok. Gitu loh. Jadi kita jangan fokus di nama gitu loh, tapi fokus di impact.